Kali ini kita akan review sedikit tentang hewan eksotis axolotl. Jadi hewan axolotl ini adalah hewan yang berasal dari Meksiko, tapi ini bukan ikan ya, ini adalah jenis salamander. Kalau salamander biasanya ia bermetamorfosis sempurna, tapi tidak dengan axolotl. Ia tidak bermetamorfosis. Ada sih yang bermetamorfosis, tapi hanya sedikit sekali. Karena tidak bermetamorfosis, maka axolotl dewasa akan tetap memiliki bentuk larva atau tetap bersifat akuatik dan memiliki insang. Oh ya, ini adalah salah satu hewan yang hampir punah loh. Pada tahun 2010, di Meksiko sempat mengalami polusi air. Ia juga dimangsa oleh ikan seperti tilapia Afrika dan karper Asia. Akibatnya, hewan ini masuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Saat ini, axolotl hidup dalam penangkaran, bahkan di Indonesia juga sudah banyak breeder axolotl. Terus, axolotl ini cocok nggak untuk aquascape? Jawabannya sih bisa, asal ada syaratnya ya. Yang pertama, suhu. Axolotl di habitat aslinya hidup di suhu yang lumayan dingin, jadi kalau bisa kita harus mempertahankan suhu aquascape yang dingin, sekitar 14-22 derajat Celcius. Kalau pelihara ikan suhu segitu pasti udah kena white spot. Caranya supaya suhu tetap dingin, kita bisa gunakan kipas. Kalau kipas sih ya tidak terlalu bisa dingin banget, ya paling bisa turun 2-3 derajat Celcius saja. Kalau saya gunakan kipas ini biasanya suhunya jadi 26-28 derajat Celcius. Cara kedua supaya bisa menurunkan suhu, kita bisa letakkan akuariumnya di dalam ruangan ber-AC, atau kalau punya banyak budget bisa tuh beli chiller untuk mendinginkan supaya suhunya lebih dingin maksimal dan juga stabil. Yang kedua, hiding cave. Hewan axolotl tidak begitu suka dengan cahaya terang, jadi biasanya ia sembunyi kalau ada cahaya yang terang. Sedangkan aquascape kan sangat perlu cahaya untuk fotosintesis tanaman. Jadi supaya tidak stres nih axolotlnya, kita bisa desain aquascape kita dengan tema goa, atau bisa juga dengan tanaman yang lumayan rimbun supaya axolotlnya bisa menenangkan diri dan pikirannya di dalam rumput-rumput atau goa tersebut. Yang ketiga, substrat. Nah, substrat juga harus diperhatikan ya. Kebanyakan axolotl bisa mati karena substrat. Ia biasanya kan makan dengan cara menyedot, jadi batu-batuan atau substrat bisa ikut tertelan tuh. Kalau sudah tertelan tidak bisa tercerna dan akhirnya ia bisa internal bleeding atau perdarahan dalam yang berujung pada kematian. Jadi substrat dengan batu-batuan kecil yang berpotensi tertelan jangan digunakan deh pokoknya ya. Kalau bisa gunakan pasir silika yang super halus banget. Ya walaupun tertelan masih bisa dikeluarkan lagi berbarengan dengan pupnya. Kalau substrat yang saya gunakan di sini ya di tank ini adalah soil, karena soil ini adalah granul tanah jadi sangat mudah untuk hancur. Atau kalian bisa juga gunakan rumputan seperti gaya Iwagumi, jadi batu-batuan besar dan substratnya pun tertutup full dengan tanaman. Yang keempat, filter. Selanjutnya adalah filter. Filter yang baik untuk axolotl adalah filter yang arus outletnya cukup tenang. Kalau bisa tuh gunakan wheel outlet ya, yang jadi arusnya tidak terlalu deras. Terus media filter yang paling baik digunakan adalah dengan menggunakan karbon aktif agar amonia yang ada di dalam tank bisa dinetralkan dengan karbon aktif. Yang kelima, tank mate. Tank mate yang paling cocok untuk axolotl adalah udang ya. Keong yang berukuran besar, misalnya keong lerbo, dan keong tanduk yang juga berukuran besar ya. Jangan sekali-kali dinyatukan axolotl dengan ikan walaupun cuma ikan neon, karena ia bisa makan gilas axolotl. Ya kita bisa lihat kan gilasnya itu mirip banget sama cacing. Yang keenam, makanan. Untuk makanan
axolotl banyak ya, oleh karena ia adalah hewan karnivora, jadi ia bisa diberikan makanan jangkrik, cacing sutra, udang umpan, pelet juga bisa ya. Tapi yang paling baik sih ya cacing tanah. Yang ketujuh, kualitas air. Nah, yang paling utama di sini adalah selalu menjaga kualitas air. Jangan sampai amonianya tinggi banget tuh, pupnya banyak banget dan tidak dibersihkan. Kalau saran saya sih gunakan air yang TBS rendah seperti air hujan atau air isi ulang galon. Kalau air PDAM sih tidak direkomendasikan ya, karena kandungan kaporitnya itu tidak baik untuk kulit axolotl. Intinya sih selalu jaga kebersihan tank, usahakan 2 kali water change dalam 1 minggu. Nah itu dia, berminat pelihara axolotl? Jangan lupa like, share, and subscribe di video ini ya.